Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rachel Bazara Laila, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi linear. Kira-kira apa sih fungsi linear itu? Dalam matematika, fungsi linear merupakan sebuah fungsi yang mana variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya adalah garis lurus. Sedangkan dalam matematika ekonomi, fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Lalu apa itu kemiringan dan titik potong sumbu? Kemiringan atau slope dari fungsi linear dengan satu variabel x adalah sama dengan perubahan dalam variabel terikat atau dependen dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas atau independen. Kemiringan garis ini sering kita sebut dengan gradien. Umumnya, gradien disimbolkan dengan huruf M. Gradien akan menentukan seberapa miring suatu garis pada koordinat kartesius. Gradien suatu garis dapat miring ke kanan, miring ke kiri, curam, ataupun landai, tergantung dari nilai komponen X dan komponen Y-nya. Contoh macam-macam kemiringan atau gradien pada garis lurus dapat dilihat melalui gambar di samping. Ada 4 macam kemiringan garis, yaitu pertama, garisnya punya kemiringan positif karena naik dari kiri bawah lalu ke kanan atas. Kedua, garisnya mempunyai kemiringan negatif karena turun dari atas ke kanan bawah. Ketiga, kemiringan garisnya 0 karena X bertambah dan Y tetap konstan. Keempat, kemiringan garis tak tentu karena X konstan dan Y tetap. Untuk mencari gradien, ada 2 rumus yang bisa kita gunakan. Pertama, jika diketahui persamaan garisnya. A. Bisa menggunakan persamaan Y sama dengan MX plus C, atau persamaan kedua yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Kedua, jika diketahui dua buah titik yang melalui garis X1Y1 dan X2Y2, maka bisa menggunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian untuk menentukan persamaan garis, kita dapat menggunakan 2 metode, yaitu satu, menggunakan metode 1 titik dan 1 kemiringan, dan yang kedua, menggunakan metode 2 titik. Contoh pertama, temukan persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik min 2, min 3. Di sini kita dapat menggunakan rumus yang pertama, yaitu Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Contoh kedua, harga permen di tahun 2011 seharga Rp150 per buah, dan setiap 2 tahun sekali harga permen meningkat secara tetap sebesar Rp25 per buah. Setiap tahun selalu naik secara konstan hingga mencapai harga Rp250 per buah di tahun 2019. Bagaimana persamaan garis lurusnya? Di sini kita bisa menggunakan rumus kedua, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Hubungan dua garis lurus. Apabila dua garis yang mempunyai kemiringan yang berbeda-beda atau sama, dan juga bila titik potong dengan sumbu Y berbeda-beda atau sama, maka bila digambarkan dengan bidang kartesius, akan ada beberapa kemungkinan, yaitu pertama, dua garis sejajar, kedua, dua garis tegak lurus, ketiga, dua garis saling berpotongan, dan keempat, dua garis saling berimpit. Dua garis sejajar. Dua garis dikatakan memiliki hubungan sejajar jika gradiennya sama. Dua garis sejajar adalah dua garis yang jika sobat panjangnya berapapun tidak akan pernah berpotong. Misal, gradien garis 1 adalah M1 dan gradien garis 2 adalah M2, maka M1 sama dengan M2. Contoh, sebuah garis yang memiliki titik 4,3 dan sejajar dengan garis 2x tambah y tambah 7 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis tersebut. 2x tambah y sama dengan 0. Y sama dengan negatif 2x. M sama dengan negatif 2. Y sama dengan mx tambah c. 3x dalam kurung negatif 2, 4 tambah c.
3 sama dengan negatif 8 tambah C. C sama dengan 11. Y sama dengan negatif 2X tambah 11 atau Y tambah 2X kurangi 11 sama dengan 0. Dua garis tegak lurus. Hubungan dua garis tegak lurus terjadi ketika perpotongan dua garis tersebut membentuk sudut 90 derajat. Jika garis A memiliki gradien M1 dan garis B memiliki gradien M2, maka rumus hubungan dua garis tersebut sama dengan M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Contoh, tentukan hubungan dua garis berikut. G1 3X tambah 4Y sama dengan 5 dan G2 4X kurang 3Y sama dengan 5. G1 sama dengan 3X tambah 4Y sama dengan 5. 3X tambah 4Y sama dengan 0. 4Y sama dengan negatif 3X. M1 sama dengan negatif 3/4. G2 sama dengan 4X kurang 3Y sama dengan 5. 4X kurang 3Y sama dengan 0. 4X sama dengan 3Y, Y sama dengan 4/3X. M2 sama dengan 4/3. M1 kali M2 sama dengan negatif 3/4 dikali 4/3 sama dengan negatif 1. Dua garis saling berpotongan. Dua garis saling berpotongan jika keduanya pernah melewati satu titik yang sama, hanya satu. Untuk menentukan titik potong tersebut, kita bisa menggunakan metode substitusi maupun eliminasi. Jika setelah disubstitusi dan eliminasi, bisa ketemu nilai X dan Y, maka kedua garis tersebut saling berpotongan. Contoh, tentukan persamaan sebuah garis yang sejajar dengan garis 5X kurang Y tambah 12 sama dengan 0. Dan melalui titik potong antara Y sama dengan 2X kurang 5 dan Y sama dengan 3X kurang 7. 5X kurang Y tambah 12 sama dengan 0. M sama dengan 5. Y sama dengan 2X kurang 5. Y sama dengan 3X kurang 7. Dikurangi 0 sama dengan negatif X tambah 2. X sama dengan 2. Y sama dengan 2X kurang 5. Y sama dengan 2 dalam kurung 2 negatif 5. Y sama dengan 1. 2, negatif 1. Y sama dengan 2X tambah C. Negatif 1 sama dengan 5 kali 2 tambah C. Negatif 1 sama dengan 10 tambah C. C sama dengan negatif 11. Y sama dengan 5X negatif 11. Dua garis saling berimpit. Sebenarnya, hubungan dua garis hanya ada dua perpotongan dan tidak berpotongan. Perpotongan dibagi menjadi dua, tegak lurus, sudut 90 derajat, dan berpotongan tidak tegak lurus membentuk sudut A. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.